Halo Bapak Ibu Guru Hebat, selamat datang di panduan praktis kita kali ini. Kita semua tahu, dan saya pribadi sangat berempati dengan beban administrasi yang harus Bapak Ibu pikul setiap hari. Pagi sibuk ngajar, siang periksa tugas, sore nyiapin bahan buat besok, malamnya masih harus bikin rubrik penilaian. Rasanya waktu 24 jam itu nggak pernah cukup kan? Nah, hari ini kita bakal mengubah cerita itu. Kita akan posisikan artificial intelligence atau AI bukan sebagai monster teknologi yang menakutkan, tapi murni sebagai asisten pribadi yang siap ngebantu. Yuk, kita selami bareng-bareng cara merebut kembali waktu berharga Anda. Di sesi bedah materi ini, kita punya 6 poin utama. Mulai dari melihat dunia pendidikan dan AI, memahami AI sebagai asisten, membedah rumus prompt guru hebat, mengeksplorasi bank prompt siap pakai, pentingnya sentuhan manusia, sampai gimana kita bisa mulai dari langkah kecil. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, dunia pendidikan dan AI. Ngerasa kewalahan nggak sih dengan teknologi di ruang kelas yang geraknya cepat banget? Dari buku tulis ke digital, sekarang tiba-tiba ada AI. Wajar banget kalau ngerasa bingung. Tapi tenang aja, inti dari mengajar itu nggak berubah kok. Yang beda sekarang cuma alatnya. Nah, supaya kerjaan harian jadi jauh lebih ringan, ada satu keahlian baru yang wajib banget kita kuasai, yaitu cara ngasih instruksi ke AI atau yang biasa disebut prompt. Makin jago dan spesifik kita ngasih instruksi, makin luar biasa juga hasil yang bakal kita dapat. Lanjut ke bagian kedua, AI asisten, bukan pengganti. Nah, ini perubahan mindset yang paling penting. Bapak Ibu bisa bernapas lega sekarang. Coba perhatikan konsep pembagian kerja yang brilian ini. AI itu cuma asisten. Biarin deh mesin yang pusing mikirin draft kasarnya, nyari ide, atau ngetik panjang lebar. Tapi, cuma Bapak dan Ibu sang guru sungguhan yang bisa mengecek konteksnya, menyesuaikannya sama karakter murid, dan yang paling penting, menyuntikkan empati. Intinya gini, AI yang bikin draftnya, tapi Bapak Ibu yang ngasih nyawanya. Dan ini bukan cuma opini loh, UNESCO di kerangka kompetensi tahun 2024 bahkan ngeluarin pernyataan resmi yang bilang guru tidak seharusnya dan tidak dapat digantikan oleh teknologi. Fix ya, peran Bapak Ibu sebagai mentor, pembimbing, dan penyampai kehangatan di dalam kelas itu benar-benar nggak tergantikan oleh mesin apapun. Terus, gimana sih cara ngobrol yang benar sama AI? Bayangin aja kayak kita lagi ngasih petunjuk jalan. Kalau Bapak Ibu cuma ngasih instruksi yang samar, misalnya tolong antar saya ke sekolah, wah, AI-nya bisa bingung dan malah nganterin ke sekolah mengemudi. Tapi coba deh lebih spesifik. Tolong antar saya ke SMP Negeri 2 lewat jalan utama sebelum pukul 7. Nah, dapatkan bedanya? AI bakal ngasih hasil yang persis seperti yang kita butuhin kalau instruksinya detail. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, rumus prompt guru hebat. Ini dia nih rahasianya, ada rumus ajaib 5 langkah buat bikin prompt yang sempurna. Pertama, tentuin peran, misal suruh AI bertindak sebagai guru. Kedua, konteks, kelas berapa dan pelajaran apa. Ketiga, tujuan, apa kemampuan yang pengen dicapai siswa. Keempat, kebutuhan, butuh dibikinin bahan ajar atau rubrik nih. Dan kelima, format hasil, mau hasilnya dalam bentuk tabel atau poin-poin. Kalau Bapak Ibu pakai rumus 5 langkah ini, dijamin asisten AI-nya langsung paham tugasnya. Kita beralih ke bagian keempat, bank prompt siap pakai. Coba bayangin, Bapak Ibu punya asisten luar biasa yang bisa ngerjain ini semua. AI bisa banget diminta bikin draft bahan ajar, ngerancang LKPD, nyusun soal dan asesmen yang menantang, sampai bikin rubrik penilaian yang detail. Nggak cuma itu, dia juga bisa bantu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang paling juara, AI bahkan bisa ngebantu nulisin draft refleksi guru setelah kelas selesai. Bener-bener game changer buat ngirit waktu. Nih, saya kasih lihat contoh nyatanya ya. Bertindaklah sebagai guru IPAS kelas 4 SD. Buatkan bahan ajar tentang perubahan wujud benda dengan bahasa sederhana, contoh kehidupan sehari-hari, dan 5 pertanyaan pemantik. Lihat kan, simple banget. Nggak berbelit-belit, tapi ini udah sukses merangkum peran, konteks, tujuan, sampai format dari rumus 5 langkah kita tadi. Hasilnya pasti jitu. Lanjut ke bagian kelima, sentuhan manusia pada AI. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting nih. Kalau kita udah masukin prompt tadi dan AI udah ngasih hasilnya, apakah bisa langsung kita copy-paste dan pakai di kelas? Jawabannya udah pasti, nggak bisa. Gini, AI itu kadang bisa salah fakta, tapi gayanya kelewat pede. Jadi, Bapak Ibu wajib banget pakai daftar periksa ini. Cek lagi dong kebenaran fakta dan konsepnya. Sesuaikan tingkat kosakatanya sama kemampuan baca murid kita. Terus, jangan lupa kasih bumbu lokal. Misalnya, kalau sekolahnya di daerah pesisir, masukin contoh tentang laut atau pasar ikan lokal biar murid merasa relate. Dan terakhir, poles kalimatnya biar kedengaran seperti suara asli Bapak Ibu saat mengajar.
Dan ingat loh, ngobrol sama AI itu beneran kayak lagi tektokan sama rekan kerja. Kalau draft pertamanya kurang pas, jangan buru-buru nyerah dan ngulang dari nol. Kasih aja prompt lanjutan yang gampang. Ketik aja, tolong buat lebih sederhana. Atau tambahin dong contoh lokalnya. Atau tolong ubah teks ini jadi tabel. Terus saja ngobrol, sampai hasilnya bener-bener pas di hati. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, mulai dari langkah kecil. Bapak Ibu nggak usah ngerasa harus jadi ahli teknologi dalam semalam. Coba perhatikan perjalanan 7 langkah ini buat jadiin AI sebagai teman belajar harian. Tulis prompt, baca hasilnya, cek faktanya, sesuaikan sama murid, edit pakai bahasa sendiri, pakai di kelas, dan berefleksi. Sesederhana itu. Kita cuma butuh sedikit keberanian buat nyoba satu hal kecil dan membiarkan diri kita pelan-pelan beradaptasi. Jadi, sebagai penutup sesi panduan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat dipikirin. Apa prompt kecil yang mau Bapak Ibu coba buat kelas besok pagi? Mau minta dibikinin 5 pertanyaan pemantik aja? Atau sekedar meringkas satu paragraf materi? Mulai aja dari situ. Biarkan teknologi yang ngerjain tugas administrasinya, supaya Bapak Ibu punya lebih banyak ruang dan waktu untuk hal yang sungguh tak tergantikan, menatap wajah murid-murid, dan mengajar dengan segenap hati. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa.